bisa dilihat di sini ya, jika prinsip dasar pemajakan, di sini kita akan lihat bagaimana konstruksi hukumnya dulu. Jadi ketika Anda ujian, kita lihat dulu undang-undang PPh-nya seperti apa, prinsip dasarnya pemotongan dan pemungutan itu seperti apa. Nah, kalau konstruksi kita bicara bagaimana undang-undangnya, kita lihat dari sini ada rule base, kemudian ada asas realisasi, historical cost, matching cost against revenue. Jadi pada saat rule base kita harus lihat sesuai kan nih dengan norma hukum positifnya, kemudian legalitasnya kayak gimana, kemudian pada saat penghasilan diterima atau diperoleh, pada saat undang-undang di sini bicara bagaimana pasal 4. Kita tahu bahwa pendapatan dibagi menjadi beberapa pasal, yaitu pasal 4 ayat 1 non final, pasal 4 ayat 2 bicara PPh final, dan pasal 4 ayat 3 terkait dengan non objek. Nah, mana kewajiban yang harus kita lakukan pada saat kita lakukan pemotongan ataupun pemungutan. Kemudian nanti ada yang terkait dengan pasal 6, biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan, dan dimungkinkan juga untuk melakukan pengenaan pajak atas unrealized gain atau loss. Kemudian kalau untuk realisasi cost, pengukurannya diukur berdasarkan harga jual yang sesungguhnya. Ini jika ada transaksi afiliasi di pasal 10 ayat 1 Undang-Undang PPh. Kemudian beban diukur berdasarkan nilai pembayaran pengeluaran pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPh. Pembebanan nanti alokasinya penyusutan dan amortisasi itu pasal 11, 11A. Nah, matching cost against revenue, kita harus tahu bahwa ada mekanisme perhitungan penghasilan neto dengan menggunakan penghasilan bruto. Artinya di sini ketika kita lihat konstruksinya 4 ayat 1, 4 ayat 2, 4 ayat 3, nanti baru kita bicara ke pasal-pasal ya. Outputnya pasal 21, kemudian pasal 22, pasal 23, 26, 4 ayat 2, dan kemudian ada pasal 15 yang sifatnya final, dan bagaimana caranya pada saat kita lakukan pemotongan ataupun pemungutan. Oke. Nah, yang jadi subjek pajaknya siapa? Kita ketika melakukan suatu pemotongan ataupun pemungutan, tentunya kita harus tahu bahwa di sini ada konsep subjek pajaknya dulu. Nah, kita lihat di sini subjek pajaknya siapa? Kita lakukan pemotongan. Jika kita bicara USKPA, berarti pada saat kita lakukan pemotongan, lawan transaksinya siapa? Subjek pajaknya siapa? Nah, ini yang penting. Ya, kalau orang pribadi dia potongnya PPh 21 atau potongnya PPh 23 ya. Kemudian kalau dia badan atau BUT. Jadi kita harus tahu kalau misalkan bentuk usaha tetap seperti apa, subjek pajaknya seperti apa. Nah, nanti pada saat kita lakukan pemotongan ataupun pemungutan, kita udah harus tahu subjek pajaknya. Jadi teman-teman semuanya pasti sudah paham. Ketika ingin mengikuti ujian, tentunya kita harus tahu nih, oh subjek pajaknya siapa. Kemudian dari subjek pajaknya kita lihat, kalau dia orang pribadi, nah dia ada time testnya nggak nih. Nah, kalau ini kan masalah dia masuk ke subjek pajak orang pribadi di dalam negeri atau dia dari luar negeri ya. Saya harus masuk ke sini dulu, kenapa? Karena kita harus bicara dulu konsepnya. Jadi kita lihat subjeknya udah clear atau belum. Kemudian kalau dia di luar negeri, berarti tentunya di sini posisinya lewat dari 183 hari ya. Ini kriteria-kriterianya. Kemudian yang menjadi subjek pajak sudah, yang bukan subjek pajaknya. Kalau orang pribadi kita udah harus tahu nih, dia bukan warga negara di luar di Indonesia, tidak menerima atau memperoleh penghasilan, serta negara yang bersangkutan memberikan perilaku timbal balik, ataupun ada pejabat perwakilan organisasi internasional ya. Nah, di Indonesia ada asas territorial income juga. Nah, kalau ada keahlian tertentu, jadi warga negara asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri dikenai pajak penghasilan hanya atas perolehan yang diterima dari Indonesia. Artinya kalau misalkan ada WNA, nanti ada kaitannya dengan apa nih? PPh 21 atau PPh 26. Terus ada nggak kaitannya dengan P3B? Ya,
persetujuan penghindaran pajak berganda. Nah, ini terkait PPh 26. Kemudian, nah kita lihat subjek pajak badannya. Jadi kan untuk orang pribadi. Nah, kalau untuk badan, nah kita kalau misalkan kita lakukan pemotongan. Nah, pemotongannya kalau subjek pajaknya badan gimana? Nah, kita udah harus lihat di sini posisinya badan itu apa, sekumpulan orang ataupun modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan tindak usaha meliputi bentuknya nih. Kita harus tahu bedanya PP sama CP apa. Kemudian perseroan, BUMN, BUMD, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun. Ini bentuknya kayak gimana nih pada saat kita lakukan pemotongan, baik PPh 21, PPh 22, PPh 23, kemudian 4F2 dan pasal 15. Biasanya kalau pasal 15 terkait dengan ya kita pakai charter untuk apa, pesawat ya, kemudian penerbangannya ini dalam negeri ataupun luar negeri, ataupun pelayarannya dalam negeri ataupun luar negeri, atau ada kaitannya dengan kantor perwakilan dagang. Jadi yang menarik di sini adalah kita harus tahu dulu subjek pajaknya yang terkait kita ingin melakukan pemotongan. Nanti bagaimana saat kalian ujian, ini yang penting, kita jangan sampai keliru. Ini mana ya? Potongnya apa ya? Kalau ke pribadi potongnya apa? 21 kah atau 23 kah? Nah, jadi kita harus jelas transaksinya PT itu pribadi atau pribadi ke pribadi atau pribadi ke PT ataupun sebaliknya. Nah, ini harus clear ya. Dan bentuk-bentuk yang lainnya persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita bicara BUT nanti kalau kalian USKPC ya. Jadi harus semangat ya, ini konsep yang harus kita pegang dari mulai USKPA, USKPB dan USKPC. Lanjut. Nah, kita juga harus tahu bahwa ada kewajiban pajak subjektifnya. Jadi pada saat kita ujian, kita harus lihat dulu nih, oh orang pribadi, kapan dia mulai, kapan dia berakhir, kapan kita motong dia, kapan dia nggak dipotong. Nah, kita lihat orang pribadi dimulainya kapan, akhirnya kapan, ya. Jadi pada saat kita melakukan pemotongan ke orang pribadi, ke badan, nah, kita lihat dia ada NPWP atau enggak. Kenapa? Nantinya kalau misalkan nggak ada NPWP pasti tarifnya beda ya. Jadi bicara subjek, bicara objek. Nah, nantinya kita harus tahu kewajibannya kapan dimulainya. Nanti kalau orang pribadi, kalau kalian belajar SPTOP, nah kita harus tahu tuh PTKP-nya. Nah, bagaimana nanti kalau untuk kertas kerja 21 terkait dengan PTKP, ada yang disetahunkan, ada yang baru mulai bekerja atau dia pindah cabang. Nah, itu nanti kita akan belajar ya, mungkin pada saat sesi berikutnya ya. Jadi ini konsepnya dulu. Objek penghasilannya tadi, penghasilan harus kita tahu bahwa ada tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Nah, jadi dapat dipakai untuk konsumsi maupun untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi ini adalah objek pajaknya ya. Kemudian ketika kita lihat di sini pada saat ada kemampuan tambahan ekonomis, kita pemotongannya gimana? Nah, ini yang harus kita pahami ya pada saat kita ingin melakukan pemotongan. Nah, kita masuk ke objek. Nah, objeknya, jadi kita harus lihat di sini objek pajaknya ini pasal 4 ayat 1, pasal 4 ayat 2, pasal 4 ayat 3. Tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, nggak apa-apa ya jika ada yang ingin tanya langsung. Jadi biar kita langsung ke case-nya nih. Nah, ini gimana? Nanti kalau ujian kita ketemu soal kayak gini gimana gitu. Ya. Kalau bicara penghasilan, kita udah harus tahu dulu objek pajaknya apa, yang mana yang dikecualikan, yang dikenakan pajak tidak final yang mana, kemudian yang dikenakan pajak final. Nah, ada yang dikecualikan. Nah, dikecualikan ini atau bersifat final, nanti ini tidak digabungkan dengan penghasilan yang dikenakan pajak dengan tarif umum. Nah, ini juga berlaku untuk SPTOP nantinya. Kenapa? Karena kita harus pilih mana 4 ayat 1, mana 4 ayat 2, mana yang 4 ayat 3 terkait dengan gaji, honor,
PPh yang lainnya. Nah, ini kaitannya nanti masuk ke PPh 21 ya, kalau kaitannya dengan gaji, honor ya. Kemudian, nah apa aja nih objeknya? Objeknya ada penggantian, imbalan terkait dengan pekerjaan atau jasa, hadiah, laba usaha, dan lain sebagainya. Nah, ingat, kita udah harus bisa classify dulu penghasilan ini basisnya apa? 4E1 kah? 4E2 kah? Atau 4E3 ya. Jadi di sini kita bicara 4E1 ya. Nah, undang-undang PPh. Kemudian ya kalau 4E2 apa? Ada bunga deposito, tabungan, kemudian hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham, penjualan saham, dan usaha jasa konstruksi, real estate, persewaan tanah dan bangunan, dan penghasilan tertentu yang diatur berdasarkan PP. Jadi di sini kita lihat, kita udah harus tahu nih dan familiar tarifnya. Jika bunga deposito tabungan lainnya, kita udah tahu bahwa nanti akan ada pemotongan PPh pasal 4E2 sebesar 20%. Hadiah undian kita udah harus tahu berapa persen, 25%. Kemudian penghasilan dari transaksi saham ya, transaksi saham ya, mana transaksi sahamnya ini? Kalau kita transaksinya di BEI, berarti kita lihat nih pemotongannya berapa, 0,1% ya, dari nilai brutonya berapa. Kemudian penghasilan dari harta berupa tanah dan atau bangunan. Nah, ini kan biasanya yang seringkali prakteknya di lapangan, kita tahu bahwa ada pengalihan pasti kenanya 2,5%. Kalau jasa konstruksi, nah nanti dibagi ya, ada yang skalanya apa, skala kecil, menengah, atau besar. Nah, kalau real estate gimana? Persewaan tanah dan bangunan kita udah harus tahu itu kenanya 10% ya. Oke. Nah, 4E3 bantuan atau sumbangan yang diatur berdasarkan PP. Jadi 4E3 kita harus sinkronkan dengan undang-undang HPP, karena pada saat kalian ujian kita harus tahu bahwa undang-undang HPP di sini akan mengacu ke undang-undang yang terbaru ya pada saat kita ujian. Jadi jangan sampai kalian keliru menggunakan undang-undang, karena nanti soalnya akan kita lihat berdasarkan undang-undang yang terbaru ya, undang-undang HPP. Nah, yang terbaru dividen ya, dividen jangan lupa. Kalau pada saat kita terima PT to PT, nah undang-undang HPP bilangnya apa yang terbaru? Bahwa PT menerima dividen ya dengan komposisi, kalau dulu komposisinya di bawah 25%, nah dia masuknya ke yang mana? Nah, kalau misalkan orang pribadi dividen, nah itu gimana? Jadi kita udah harus tahu ya, warisan, harta, termasuk setoran tunai, penggantian saham, kemudian ada beasiswa. Biasanya jebakan-jebakan yang muncul adalah beasiswa yang diberikan ke mana? Pegawai. Nah, dia dianggap sebagai apa nih? Dia dipotong nggak nih? Dianggap sebagai PPh 21 nggak? Kemudian kalau misalkan orang pribadi ya, biasanya kalau 4E3, nah dia dapat hibah atau dia dapat warisan. Nah, kalau dia warisan, dia masuk 4E3, jangan lupa. Tapi harus ada bukti pendukungnya, yaitu legalitasnya seperti apa ya. Selain itu, ketika kita lihat yang terbaru merujuk ke undang-undang HPP, nah ingat nih yang terbaru ada natura dan atau kenikmatan yang disediakan ya bagi seluruh pegawai. Nah, dia berarti masuk 4E3. Tapi kalau misalkan tunjangan-tunjangan, dia bisa nggak masuk ke PPh 21? Bisa saja ya. Jadi ini harus kita pegang konsep mana objek, mana subjeknya ya. Kemudian mana penghasilan non final, mana yang final, mana yang non objek. Oke. Informasi lebih lanjut, kalian dapat mengakses website kami, link tertera pada kolom deskripsi di bawah ini. Jangan lupa follow Instagram kami @mytoconsulting dan support YouTube channel kami di Myto Consulting dengan cara like, subscribe, and share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar
agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih.